لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من فيه أسوة حسنة سيدنا محمد بن عبد الله صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ببيلي من الدنيا ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini alhamdulillah Allah masih berkenan menitipkan nikmat, memberikan nikmat, menambahkannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah hari ini, pagi ini tidak ada satu pun nikmat yang kurang dalam diri kita, bahkan cenderung bertambah. Hari ini terasa begitu sehat, bahkan lebih sehat, lebih nikmat daripada hari-hari kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab bayanu syurut al-batinah min a'malil qalbi ishtaratul khusyuk wa khudurul qalbi. Masih syarat-syarat kebatinan, syarat-syarat batin dari amalan hati, menghadirkan khusyuk dan hudurul qalbi dan hati ketika atau saat kita sholat. Kemarin sudah sampai pada ta'zim, kan ada yaitu hudurul qalbi, kemudian tafahum, ta'zim, haibah, roja, haya. Di antaranya adalah 6 jumlahnya. Syarat batin kurang lebih 6 di sini diringkas dalam kitab Mau'izatul Mukminin, yaitu hudurul qalbi, menghadirkan hati, tafahum, memahami isi bacaan kandungan daripada salat kita, kemudian ta'zim, mengagungkan Allah dalam salat kita, kemudian haibah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sampai pada ta'zim, itu adalah fahiya halatul qalbi tutawalladu min ma'rifatain. Kemarin ta'zim itu lahir dari 2 ma'rifah. Yang pertama ma'rifah mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui jalalillah, keagungan Allah, wa 'azamatihi, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa amal haibah wal khauf, adapun haibah, takut kepada Allah, wal khauf, dan sejatinya takut, fahalatun lin nafsi, yaitu keadaan jiwa kita. Kemarin keadaan hati kita, sekarang fahalatun lin nafsi, keadaan jiwa kita, tutawalladu minal ma'rifah bi qudratillahi ta'ala, yaitu muncul, lahir dari ma'rifah, buah daripada ma'rifah bi qudratillah, ma'rifah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul rasa takut. Kalau kita melihat lawan kita ternyata kekuatannya lebih besar dari kita, tentu kita biasanya gentar, biasanya kita takut. Apalagi yang kita hadapi adalah orang yang notabene kita tahu bahwa dia memiliki keterampilan khusus, memiliki ilmu dan lain sebagainya, maka biasanya kita menghadapinya pun kita sudah mulai gentar nih. Bagaimana dengan kekuatan Allah? Bagaimana dengan kehebatan Allah?
Bagaimana dengan kemaha dahsyatan Allah bi qudratillahi wa satwatihi, dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu law ahlakal awwalin wal akhirin lam yanqusu min mulkihi dzarrah. Wa annahu sesungguhnya lau ahlakal awwalin, andaikan Allah menghancurkan manusia dari yang awal, wal akhirin dan yang akhir, lam yanqusu min mulkihi dzarrah, tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan Allah, tidak akan berkurang sedikit pun kekuatan Allah. Artinya kenapa? Kita ini nggak ada ngaruh-ngaruhnya, Pak. Jamaah satu masjid mau ibadahnya full 24 jam pun nggak ada pengaruhnya untuk Allah. Mau kita sholatnya full 24 jam, nggak ada istirahatnya, puasanya full pagi, siang, sore, malam, ini nggak ada ngaruh-ngaruhnya dengan kekuasaan Allah. Allah itu berkuasa tanpa bantuan dengan siapapun, karena jelas Allah qiyam binafsi. Allah itu sudah berkuasa tanpa bantuan dengan siapapun. Kalau kita kan nggak bisa mandiri. Dari kecil kita diurus orang tua kita, kemudian sudah mulai beranjak menjadi remaja, dewasa, sampai dengan menikah, semua dilayani oleh istri kita, sebagian oleh khodim kita atau pelayan kita, asisten kita, bahkan masih ada campur tangan bantuan orang lain, sampai dengan nanti kita sakit, meninggal. Itu nggak ada sejarahnya orang yang meninggal menguburkan dirinya sendiri, memakaikan kafan dirinya sendiri. Begitu lemahnya diri kita, jangankan di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia kita saja begitu lemahnya. Di hadapan Allah kita begitu rendahnya kita. Tidak ada daya dan upaya. Nah, inilah keadaan jiwa kita yang muncul, yang lahir minal ma'rifah bi qudratillah, dari pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita tahu sifat-sifat Allah, asma-asma Allah yang disebut dengan asma wa sifat. Kemahakuasaan Allah, kita menyadari bahwasanya andaikan Allah ini menghancurkan alam semesta ini, juga tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak akan berkurang sedikit pun misqala dzarrah min mulkihi dzarrah. Jadi dari kerajaan Allah, kekuasaan Allah tidak akan berkurang barang sekecil pun, sebiji sawi pun, sebiji atom pun nggak akan berkurang. Wa kullama zadal ilm billah zadatil khasyah wal haibah. Nah, ukuran seseorang kullama zadal ilmu, ketika seseorang itu bertambah ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, zadatil khasyah wal haibah, dia akan semakin bertambah rasa takut dan khawatirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang nggak takut karena nggak kenal. Orang nggak takut karena dia tidak mengetahui siapa lawannya, siapa yang dia hadapi. Jadinya dia biasanya berlakunya begitu. Kalau dia sudah kenal bahwa si fulan, si A, si B, dia ini sosok yang begini-begini, atau di masyarakatnya dia sebagai ini dan lain sebagainya, maka dia akan segan. Nah, begitulah kalau kita semakin bertambahnya ilmu, makanya pentingnya ngaji. Penting ngaji ma'rifah, ngaji hakikat, ngaji syariat. Penting ngaji. Kalau sudah tahu nggak bisa, minimal beradab dengan orang yang berilmu. Jangan udah nggak bisa, nggak berilmu, nggak punya adab, nggak mau dengerin ngaji. Rasul sampaikan, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'an. Jadilah kalian orang yang berilmu, atau mengajarkan ilmu, atau mendengarkan ilmu. Jangan jadi orang yang keempat, udah nggak berilmu, udah nggak ngajar, nggak mau dengar. Rusaklah, binasalah kita. Terkadang kita sudah nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi belagu.
Suruh ngaji susah, dengerin susah, tapi merasa keminter. Inilah kelemahan kita. Terkadang kita dengan orang yang berilmu pun nggak punya adab. Sedangkan kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang berilmu. Diajarkan dulu oleh kita begitu adab dengan orang yang berilmu, adab dengan guru. Mustahil kita mempunyai anak yang soleh, soleha kalau kita sendiri tidak beradab, tidak menghormati ilmu, dan tidak memuliakan orang yang memiliki ilmu. Sepanjang sejarah yang namanya putra-putranya kiai itu, ini pengalaman saya pribadi ketika di pesantren, memang sebagian nakal, tapi berkah doa orang tuanya yang begitu takzimnya dengan para guru, dengan ilmu, anak-anaknya jadi. Salah satu contoh, putra-putranya Mbah Mun itu, Mbah Maimun, jadi ulama semuanya. Mungkin dulu kecil-kecilnya biasanya anaknya nakal, tapi berkah doanya, berkah mengagungkan ilmu, berkah mengagungkan orang-orang yang memiliki ilmu, adabnya begitu tinggi, keberkahan ada. Dimulai dari kita. Di kitab taklim itu, kalau kalian pengen jadi orang yang berilmu, katakanlah pengen jadi kiai, pengen jadi ustaz, pengen jadi guru, kok nggak kesampaian, kalau memang langkah ke sana benar-benar ditempuh dengan serius, nanti anak kalian yang akan jadi. Kalau anak kalian nggak jadi, nanti cucu kalian yang jadi ahli agama, ahli ilmu. Kalau cucu kalian nggak jadi, nanti cicit kalian yang akan jadi. Lihat contoh Nabi Ibrahim, ya Allah, doanya di Ka'bah, bagaimana pengen minta disejahterakan negaranya, anak cucunya, lahirlah Nabi Muhammad SAW di tengah kekosongan para nabi. Berkah doa beliau, Rasul sendiri yang mengakuinya. Nah, inilah kita. Kalau sudah semakin kenal, sudah sering belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, kullama zadatil ilmu billah zadatil khasyah wal haibah. Itu sudah teorinya begitu. Setiap semakin bertambah ilmu, makanya orang yang semakin banyak ilmu harusnya semakin merunduk, harusnya semakin tawadu. Kalau semakin tambah ilmu kok semakin sombong, berarti ilmunya kurang manfaat. Semakin banyak ilmu, dia akan semakin merasa kurang malahan, semakin merasa rendah. Makanya orang semakin ditempa di pesantren, di pondok-pondok, di rumah-rumah dan lain sebagainya, semakin tambah ilmu itu dia akan semakin ta'zim, semakin tawadu, semakin merendah, semakin beradab, semakin beretika. Nah, yang berikutnya, wa ammar roja fasabubuhu ma'rifatul fillahi azza wa jalla wa karamihi. Roja itu setelah kita haibah wal khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada harapan. Dalam sholat kita ada harapan, dalam hidup juga ada harapan. Orang tua memiliki harapan besar kepada anak cucunya. Kita memiliki harapan besar untuk sukses dunia dan akhirat kita, selamat dunia dan akhirat kita. Kita pun sholat memiliki harapan. Mustahil ada orang melakukan sesuatu nggak ada harapan. Kalau kelas-kelas kita mungkin kita harapannya masih ada surga dan neraka. Takut dengan neraka, pengen mendapatkan surga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Ma'rifatul fillah. Roja itu muncul, sebabnya adalah ma'rifatul fillah, yaitu mengetahui kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ini sifat lembutnya, sifat lutfinya kepada para hamba-hambanya. Kita bisa membayangkan kalau sifat kelembutan Allah ini nggak ada, berarti kan lawannya lembut kan kasar. Al-Jabbar, maha perkasa, maha memaksa. Tapi Allah barengi dengan sifat lutfi, latif,
lembut terhadap hamba-hambanya. Kalau nggak ada sifat kelembutan Allah, setiap kita melanggar ibadah, setiap kita enggan untuk beribadah, bisa jadi kita dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk apa punya hamba udah dikasih rezeki, fasilitas lengkap nggak taat? Kita saja secara rasional kita punya orang terdekat, udah dikasih kebaikan, udah dicukupi, kok dia ternyata makan hati, singkirin, Pak. Kalau kelasnya jenderal yang emosian udah digor itu. Kenapa? Karena sudah ikut, ternyata sudah dikasih penghidupan, istilahnya bahasanya, kasih fasilitas, kok dia ngelunjak, dihabisin, Pak. Iya. Nah ini maha latifnya Allah, maha lembutnya Allah. Ketika kita melanggar, kita jarang sholat, sholatnya sedikit, sekalinya sholat sedikit sekali ikhlasnya, tapi Allah terima. Memang keadaan kita begini. Nah ini roja, nanti ada hayatnya yang membahas masalah itu. Sebabnya karena ma'rifah lutfillah, mengetahui kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting, Pak, kita ada peningkatan dalam hal ilmu. Setelah kita masuk, kita sebagai manusia yang masih taraf syariat, nanti kita perbaiki lagi untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala kepada orang, agar supaya ada yang menunjukkan kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa kalau jalan sendiri, bisa gila kita. Bener nggak? Kita wiridan aja, zikir-zikiran, kalau nggak ada gurunya, nggak ada pemandunya, bisa gagal kita. Karena setiap zikir, setiap wirid itu saking magnetnya besar, itu bisa mengundang makhluk-makhluk lain, Pak. Ini Bapak baca Quran, Bapak baca zikir, baca wirid, kalau nggak ada gurunya saja kita ngamalin ngawur ya, misalkan ini bisa mengundang makhluk-makhluk lain loh, karena aromanya wangi, aromanya semerbak. Betul kan? Al-Quran itu kan semerbak, meskipun dibaca orang yang terbata-bata, kan begitu. Bagikan buah-buah yang sering disebutin sama teman-teman yang suka kultum juga. Jadi begitu, hati-hati. Makanya ngaji juga harus ada gurunya, harus ada mentornya, harus ada pelatihnya. Wirid, zikir harus ada. Ibadah kita juga harus ada yang nuntun, nggak asal-asalan. Kalau sudah tahu ibadah kita asal-asalan, cobalah untuk memperbaiki, nyari tahu dalil-dalilnya, deketin orang yang tahu, yang paham. Nanti lebih jauh lagi, bagaimana kita meniti jalan Allah, ada yang membimbingnya. Loh ini bersanad loh guys, seperti rumah-rumah askafin rumah Al-Quran ini bersanad. Gurunya biasanya sanadnya sampai kepada Rasulullah. Makanya saya alhamdulillah dulu ketika ngaji, sanadnya sampai Rasulullah ketika Al-Quran di pesantren. Sebelum dia mendapatkan ijazah, nggak boleh keluar dari pesantren itu. Nah ini jamaah sekalian. Haibah wal khauf, kemudian roja, sebabnya karena ma'rifatul fillah, karena mengetahui kelembutan Allah Azza wa Jalla wa karamih dan kemuliaan Allah, dermawannya Allah. Manusia terukur dermawannya. Ketika sudah berbuat baik sekali dikecewain, bisa jadi seumur-umur nggak akan baik lagi. Itu manusia. Allah enggak. Masih beruntung kita. Untung Allah enggak sifatnya enggak kayak manusia, karena jelas Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu jelas berbeda dengan makhluknya. Nauzubillah, kalau Allah punya sifatnya kayak manusia, ngambekan, apa jadinya? Beruntung kita, Pak. Lalu kita aja terukur, kita berbuat baik sama orang, sekali dikecewain, udah. Bisa jadi kecewa selamanya, bahkan nggak mau ketemu lagi, nggak mau tegur sapa lagi. Kalau mau begitu, habislah manusia. Kenapa? Karena hampir setiap hari kita kecewakan. Kita sholat datang telat, sholatnya jumlahnya terbatas, wiridannya terbatas, kita amalannya jarang ikhlas, ikhlasnya sangat sedikit. Ya Allah, kita kan maunya kalau orang itu berbuat baik sama kita, dibaikin lagi. Minimal kita kalau orang kita kasih, minimal dia tahu terima kasih, minimalnya kan itu. Kadang kita omong, orang yang kita kasih nggak bilang terima kasih aja, kita omong, orang kok nggak ada terima kasihnya. Kan gitu. Allah ngasih, mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia siapapun, Allah cukupi. Maha belas kasihnya Allah, maha lembutnya Allah, maha mulianya Allah, wa amin amihi, dan meratanya nikmat Allah, merata.
Kita itu takarannya sudah ada masing-masing. Bahkan manusia itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai seluruh nikmatnya itu habis, tercukupinya. Nah ini jemaah sekalian. Kiranya cukup sampai sini, sampai dengan rojak. Nanti akan kita lanjutkan untuk hari berikutnya lagi. Masih ada bab amalan-amalan batin, amalan kebatinan. Kita bukan hanya lahiriahnya saja, kita sedang mencoba membangun amalan-amalan batin tasawuf kita bangun. Agar supaya sholat kita lebih bermakna, lebih berkualitas. Kita nggak begitu memikirkan kualitas kita di hadapan manusia, tapi kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih berharga di hadapan Allah. Ada nilainya. Minimal kalau Allah itu tidak menspesialkan kita, kita spesialkan Allah. Ya, kita memang layak nggak untuk dispesialkan kan gitu? Layak nggak nama kita untuk disebut sebagai orang yang spesial di hadapan Allah? Meskipun kita tidak memiliki hubungan spesial, kita sedang mencoba membangun hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan batin ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.